Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kebaikan sama Allah. Buktinya kita masih melaksanakan ibadah puasa, dan hari ini hari ke-7 kita akan belajar lagi, ngaji lagi tentang seni membaca Al-Quran, tentunya menggunakan alat yang dinamakan ilmu tajwid. Di sini kehadiran Bu Isrof yang akan menjelaskan ilmu tajwid. Mari kita persilahkan Bu Isrof untuk menyampaikan materi. Monggo Bu Isrof. Terima kasih Pak Kolik atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di bulan puasa Ramadan yang ke-7 Pak ya? Iya. Iya. Baik, untuk sesi kali ini kita akan membahas salah satu ilmu Allah yaitu ilmu tajwid. Khususnya hari ini bahasan kita tentang hukum nun sukun dan tanwin, Pak. Oh ya, siap. Berarti fokusnya ke hukum nun sukun dan tanwin. Iya, betul sekali. Siap. Ya, Okay. saya di sini memakai dari kitab Hidayatus Sibyan. Akan saya bacakan nadomanya, karena di sini ada nadomanya ya. Mungkin bagi teman-teman podcast dimanapun barangkali belum pernah mendengar ya, kita dengarkan ya. Kalau barangkali teman-teman yang sudah pernah mendengar, dalam artian sudah pernah di pondok belajar ya, belajar waktu di SD maupun SMP-nya, MTS-nya gitu, mungkin sudah pernah mendengar hal ini. Iya. Bisa ikut-ikutan nadoman. Iya betul, bisa ikut nadoman kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu idharu idghamun ma'al gunnati aw bi ghairiha wal qalbu wal ikhbaru waw. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5. Ada 5, yaitu yang pertama ada idhar, kemudian yang kedua idgham bi gunnah, kemudian yang ketiga idgham bil gunnah, yang keempat iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa. Nah, untuk sesi kali ini nanti kita akan jelaskan 3 saja dulu Pak ya. Karena sangat terbatasnya waktu sepertinya. Nanti khawatirnya teman-teman keburu buka puasa ini. Oke, baik, untuk yang pertama bahasan kita tentang idhar. Punapa ingkang kawestanan idhar? Nah, ini ya. Inggih punika ngedalaken swantenipun saben-saben huruf saking makhrajipun boten sarana brengengeng. Berngengeng itu apa ya Pak ya kalau bahasa Indonesia? Iya. Berngengeng berarti tidak boleh samar-samar. Tidak boleh samar-samar, tidak boleh dengung ya. Tidak boleh mendengung, artinya jelas. Jadi idhar itu bermaknanya adalah jelas. Nah, huruf idhar itu ada 6 Pak. Oh iya. Ada 6. Yang pertama adalah ada hamzah, kemudian kedua ha, kemudian ketiga kha, kemudian keempat ain, kemudian kelima ghain, kemudian yang terakhir adalah ha. Kita kasih contoh nggak Pak nih? Boleh. Oke, baik, kita kasih contoh dulu ya. Barangkali nanti, oh ternyata cara bacanya begini. Jadi cara bacanya itu harus jelas huruf idhar ya. Yang pertama kita mulai dari hamzah atau alif ya. Ketika nun sukun bertemu alif, ini contohnya adalah man amana. Nah, ini jelas ya Pak ya. Oke. Berarti di situ ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf alif. Iya, betul sekali. Kemudian ini contoh lagi kalau tanwin bertemu alif atau hamzah, contohnya kullun amana. Nah, jelas gitu ya Pak ya. Berarti di situ ada huruf lam yang berdomah tanwin. Iya, betul sekali. Bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Iya. Kemudian contoh berikutnya adalah dari huruf H. Nah, huruf H ini contohnya begini. Man haddallah. Nah, itu jelas ya Pak ya? Jelas. Oke. Kemudian yang di tanwinnya azizun hakim. Huruf Z yang di domah tanwin bertemu dengan huruf H. Betul sekali. Kemudian huruf berikutnya adalah kho ya. Contohnya nun sukun bertemu kho min khairin.
min khairin. Nah, jelas ya. Kemudian yang kalau tanwin contohnya adalah nidaan khafiyan. Gitu. Terus berikutnya adalah huruf ain. Ain bertemu nun sukun bertemu ain. An'amta alaihim. Ini kira-kira di surat mana ya? Yang biasa kita baca ya, Pak ya? Suratil Fatihah. Iya, betul sekali. Ini kalau salah kan nggak enak ya. Padahal ini surat yang biasa kita baca ya. Wajib. Wajib gitu. Nah, kemudian yang kalau tanwin bertemu ain, sami'un alim itu. Kemudian berikutnya setelah yang terakhir, bukan yang terakhir, masih kelima ya. Ghain. Ada min ghillin itu. Kemudian kalau dengan tanwin azizun ghafur. Dan yang terakhir dengan huruf H, yaitu contohnya adalah minhum. Kemudian dengan tanwin fariqon hada. Itu Pak. Alhamdulillah, sip, jelas. Jadi cara membaca hukum bacaan idhar adalah jelas, tidak boleh samar, tidak boleh mendengung, harus jelas. Jelas itu ya. Oke, kita lanjut Pak ya. Boleh. Oke, kalau selanjutnya itu ada idgham bi gunnah. Ini ada nadomanya juga loh ya. Wadghim bi gunnatin biyan mula idza kana bi kilmatin katunya fambida. Wadghim bila gunnatin filami waro wal qalbu indal ba'i mimman dzukira. Itu gitu Pak. Ya, tadi itu nadomannya idgham bi gunnah sekaligus idgham bila gunnah. Betul sekali. Boleh Satu dijelaskan ini, ya idgham bi gunnahnya dulu berarti. Oke, punapa ingkang kawastanan idgham? Ya, idgham ingkang punika tetemenipun huruf pejah datang huruf gesang sekitan huruf kalih kalau wau dados setunggal. Nah, huruf ingkang dipun tasdid. Jadi kayak apa ya? Idgham itu kayak hurufnya itu dimasukkan jadi ada tasdidnya gitu. Ya. Jadi bacanya Masuk, itu iya Mas ada dengungnya gitu. Kalau di idgham itu kayak begitu. Nah, ini untuk yang pertama idgham bi gunnah dulu. Bi gunnah. Jadi ada gunnahnya. Gunnah itu berarti dengung gitu ya. Mendengung suaranya. Ada 4 ini Bapak ya. Ada yang pertama ya, kedua nun, ketiga mim, dan yang terakhir ada wawu. Kita kasih contoh ya, biar nanti ini seringkali yang salah itu ketika ngucapin biguna itu nggak dengung gitu loh. Padahal itu harus ada dengung ya, minimal satu ketukan lah gitu ya. Harus ada bedanya dalam idgham. Iya gitu loh. Jadi kalau misalnya nun ketemu ya mayakulu jangan dibilang begitu, ini kurang dengungnya gitu ya. Harus hanya sekedar tasdid. Iya, bukan terdekat tasdid tapi tasdidnya double gitu istilahnya ya. Kita coba ya bacanya yang betul. Mayakulu gitu. Nah, ini adalah nun sukun bertemu dengan huruf iya. Iya, betul. Selanjutnya yang dengan tanwin. Contohnya adalah qaumi yu'minuna. Nah, itu. Kemudian contoh yang kedua di huruf nun. Nah, nun sukun bertemu nun. Nah, ini ya. Min ni'matin. Nah, jadi itu ada dengung ya. Kemudian yang bertemu dengan tanwin hittatun naghfir lakum. Nah, gitu. Kemudian berikutnya huruf mim. Huruf mim nun sukun bertemu mim. Mim malin. Nah, itu. Kemudian yang tanwin hudam mir rabbihim. Nah, kemudian yang terakhir ini Pak, ada huruf wawu ya. Dari idgham bi gunnah tadi huruf terakhirnya adalah wawu. Nun sukun bertemu wawu. Contohnya adalah mi waraihim. Kemudian yang tanwinnya adalah jannati wa uyun. Seperti itu. Jadi di huruf-huruf idgham bi gunnah tersebut itu mendengung dan ada panjangnya satu alif. Jadi ada perbedaannya dengan huruf idgham. Terus kemudian kalau dengan huruf hukum bacaan idgham bila gunnah bagaimana? Iya. Kalau bila gunnah itu hurufnya cuma 2 Pak ini, hanya lam sama ro. Lebih dimasukkan lagi gitu ya. Ini langsung ke contohnya saja ya, karena cuma cukup singkat ini ya. Contohnya kalau di
huruf lam ya. Nun sukun bertemu lam, itu bacanya contohnya adalah milladunhu, milladunhu. Kemudian yang tanwin bertemu lam, rahmatal lil alamin. Jadi nggak kayak tadi harus ada dengungnya, kalau ini enggak. Karena bila guna, bila itu kan tanpa ada dengung. Kemudian yang satu lagi hurufnya adalah ro. Contohnya gini, mirrobbihim. Kemudian satu lagi yang tanwin bertemu ro, raufur rahim, gitu Pak. Siap. Sudah jelas ya. Insya Allah sekarang sudah tidak ada lagi kata sulit untuk mempelajari ilmu tajwid. Seperti yang disampaikan oleh Bu Isrof tadi, dengan mudah, dan insya Allah kita juga bisa mempraktikannya asal ada kemauan. Ya kan Bu? Betul sekali. Satu lagi Pak, jadi membaca Al-Quran itu hukumnya wajib bener loh ya. Oh iya. Tapi kalau mempelajari ilmu tajwidnya apakah juga wajib? Nah itu fardunya fardu kifayah istilahnya ya. Jadi kalau kita itu membaca itu harus betul ya. Membaca itu harus betul. Kalau misalnya bacaan saya belum betul, bagaimana? Ya apa namanya, istilahnya harus menuntut ilmu, belajar. Yuk belajar supaya apa? Supaya bacaannya biar betul. Karena membaca dengan betul itu wajib hukumnya. Gitu. Baik. Itulah tadi ilmu tajwid yang disampaikan oleh Bu Isrof. Itu tadi baru 3, berarti masih kurang 2. Betul, ya, kita lanjut besok aja Pak ya. Lanjut besok, oke. Baik, kita rangkum untuk materi hari ini. Tadi ada 3 yang sudah dijelaskan oleh Bu Isrof. Yang pertama adalah hukum bacaan idhar. Idhar itu artinya adalah jelas. Kemudian hukum bacaan idgham bihunah. Nah, idgham ini masuk, ada panjangnya 1 alif. Kemudian idgham bila gunah, yang membedakan dengan idgham bihunah adalah ini tidak berdengung. Mantan Bu Isra? Iya, leres Pak. Siap. Itu teman-teman dan pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita semakin rajin membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini. Kalau salah tidak apa-apa, yang penting tetap semangat belajar dan ada target untuk bisa. Insya Allah tetap mendapatkan pahala. Nanti kalau sudah benar, sudah pinter, sudah fasih, insya Allah pahalanya double. Nonton Bu Isra? Leres Pak, jadi tetap harus semangat membaca Al-Quran nih. Iya. Itu saja yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Dan besok masih kita lanjut. Tetap semangat dan tetap ikutin kita dalam kajian bulan Ramadan, khususnya menjelang berbuka puasa. Itu saja. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.